रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam program Tarbiyat Online, khususnya daras Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan segenap rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dan semoga seluruh amal kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Saya akan menyampaikan daras mengenai nasihat Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayadahullahu ta'ala binasil aziz dalam judul Petunjuk Khalifah sebagai pondasi pengurus di dalam bekerja. Huzur bersabda, hendaknya senantiasa diingat bahwa pengkhidmatan dalam jemaat janganlah dianggap sebagai suatu perkara yang sepele. Setiap orang di antara kita, apakah dia seorang pengurus atau seorang anggota, telah berjanji untuk mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan duniawi. Ketika seseorang setuju untuk berkhidmat sebagai seorang pengurus atau ditunjuk untuk suatu pengkhidmatan, maka ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan anggota lainnya. Dia harus memenuhi janjinya dan harus diperhatikan bahwa dia telah membuat perjanjian ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di berbagai tempat di dalam Al-Quran untuk memenuhi janji. Oleh karena itu, ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa amanah yang dipercayakan kepada Anda dan diterima oleh Anda adalah merupakan janji Anda. Maka dari itu, penuhilah amanah dan janji Anda tersebut. Di satu tempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan perihal tanda seseorang yang benar ucapannya dan melangkah di jalan ketakwaan. Wal mu'funa bi'ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menepati janji mereka ketika mereka telah berjanji. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-178. Ini harus menjadi pembeda, terutama bagi yang mengemban suatu tanggung jawab di dalam jemaat, bahwa mereka harus senantiasa memenuhi tanggung jawab mereka seraya berada dalam kebenaran dan meningkatkan standar ketakwaan mereka. Jika terdapat kelemahan dalam standar kebenaran mereka, jika terdapat kekurangan, jika standar ketakwaan mereka tidak dapat menjadi teladan bagi anggota jemaat biasa, maka itu berarti mereka sama sekali tidak menaruh perhatian untuk melaksanakan janji mereka. Jabatan dan amanah mereka, amir dan ketua jemaat, hendaknya menjadi orang pertama yang terlebih dahulu menegakkan contoh teladan mereka di hadapan seluruh majlis amilah dan di hadapan anggota jemaat. Ada sekretaris tarbiyat yang pekerjaan-pekerjaan tarbiyat diberikan kepada mereka. Tarbiyat hanya dapat dipenuhi apabila suri teladan ditegakkan. Seseorang yang mengemban pekerjaan ini, yang memiliki tanggung jawab untuk menasihati orang lain, maka dia sendiri harus menjadi orang yang berakhlak sesuai dengan perintah-perintah tersebut. Sekretaris tarbiyat harus menegakkan suri teladan mereka di hadapan para anggota sebagai bentuk tanggung jawab dari tarbiyat jemaat yang diberikan kepada mereka. Saya telah sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa jika bidang tarbiyat aktif, maka pekerjaan-pekerjaan dari bidang-bidang lainnya akan selesai dengan sendirinya. Dengan meningkatkan standar tarbiyat para anggota jemaat,
maka pekerjaan dari bidang lainnya akan menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, pekerjaan sekretaris mal akan menjadi lebih mudah. Pekerjaan dari sekretaris umur ammah menjadi lebih mudah. Pekerjaan kestablik pun akan menjadi lebih mudah. Begitupun dengan bidang-bidang lainnya. Pekerjaan Dewan Qadha akan menjadi lebih mudah. Saya selalu katakan di pertemuan Majlis Amilah di berbagai tempat untuk memulai tarbiyat dari lingkungan rumah mereka. Rumah di sini maksudnya bukanlah rumah milik sekretaris tarbiyat saja, melainkan juga rumah dari seluruh anggota Majlis Amilah. Para pengurus Amilah harus berada di barisan terdepan dan paling utama untuk mentarbiyati diri mereka sendiri terlebih dahulu. Apapun program dari Amir, Presiden atau Sekretaris, mereka hendaknya melihat pengurus Amilahnya terlebih dahulu. Apakah mereka mengamalkan program-program itu atau tidak? Apakah anggota Majlis Amilah memenuhi petunjuk-petunjuk penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuan dari penciptaan manusia? Jika tidak, berarti tidak ada ketakwaan. Hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Huzur bersabda, yang paling utama kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah. Anggota laki-laki diperintahkan untuk mendirikan solat. Mendirikan solat yang dimaksud adalah mendirikan solat secara berjamaah. Oleh karena itu, Amir, Presiden dan para pengurus harus membuat satu usaha yang terpadu terhadap pelaksanaan solat dengan cara berjamaah ini. Dengan begitu, maka masjid kita akan ramai. Solat center atau musola pun akan penuh. Mereka juga akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan contoh mereka itu, mereka akan dapat menarbiyati anggota jemaat pada umumnya, serta akan menjadi pewaris dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan-pekerjaan mereka akan dimudahkan. Mereka tidak akan menjadi orang yang hanya berbicara saja. Oleh karena itu, para pengurus hendaknya mengintrospeksi dirinya masing-masing, sejauh mana ucapan dan tingkah laku mereka sesuai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Quran surah As-Saff ayat yang ketiga. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ayat ini mengungkapkan bahwa di dunia ini terdapat orang-orang baik di masa dahulu maupun yang akan datang, yaitu yang berkata-kata tetapi tidak mengamalkannya untuk diri mereka sendiri. Ingatlah apa yang saya katakan dan simpan kata-kata ini dengan baik, bahwa jika nasihat kepada seseorang tidak disampaikan dengan hati yang tulus dan tidak ada kekuatan dalam bentuk contoh perbuatan, maka nasihat-nasihat itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Ingatlah, hanya nasihat yang perkataan saja tidak akan bermanfaat sebelum disertai dengan pengamalan. Hanya kata-kata saja tidaklah bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadrat Masih Salam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan tegas bahwa tidak boleh ada pertentangan antar perkataan dan tindakan kita. Para pengurus kita hendaknya mengevaluasi diri masing-masing sembari mengamalkan perintah ini. Solat dapat dilaksanakan di rumah-rumah yang jaraknya berjauhan atau hanya terdapat sedikit rumah serta tidak ada fasilitas masjid atau solat center. Sebenarnya hal ini tidaklah sulit untuk diamalkan. Banyak Ahmadi yang melaksanakannya padahal tidak memiliki tanggung jawab khusus, juga bukan anggota Majlis Amilah, akan tetapi mereka mengumpulkan anggota di lingkungan sekitar mereka, kemudian mereka mendirikan solat berjamaah. Jika ada satu kesadaran, maka semuanya dapat dipenuhi. Setiap pengurus jemaat hendaknya memiliki kesadaran akan pentingnya solat berjamaah. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat mengemban kewajiban dan amanah mereka. Al-Quran telah mengemukakan hal tersebut berkali-kali. Pengurus hendaknya senantiasa memperhatikan perkara ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan hal tersebut sebagai ciri-ciri mukmin yang sejati, bahwa mereka menjaga amanah dan komitmen mereka. Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9. Mereka senantiasa waspada agar jangan sampai ada kelemahan dari sisi merusak amanah yang diberikan kepada mereka, serta komitmen yang mereka buat untuk berkhidmat, karena ini bukanlah suatu perkara yang sepele.
Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ahda kana mas'ulan," dan janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat yang ke-35. Beribadah merupakan perkara yang sangat penting dan merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Kita harus mengamalkan kewajiban ini. Jangan sampai ada kelemahan berkenaan dengan hal ini, baik dari sisi pengurus maupun dari sisi setiap orang mukmin. Hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Selanjutnya Hujur bersabda, ada perkara lainnya yang juga perlu diperhatikan terutama oleh para pengurus. Perkara ini terkait kewajiban para pengurus dan perilaku mereka kepada anggota jemaat. Perkara ini juga tentang komitmen pengurus. Jangan ada pengurus yang dipilih untuk sebuah pengkhidmatan merasa dirinya menjadi pejabat. Sebaliknya, konsep pengurus atau pemimpin di dalam Islam sepenuhnya berbeda. Hadrat Rasulullah SAW pun telah menjelaskannya. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum ialah khadim atau pengkhidmat bagi kaumnya itu. Walhasil, seorang pengurus harus menjadi pelayan bagi kaumnya dalam berurusan dengan orang-orang guna menunaikan amanat yang ditanggungnya. Keadaan ini timbul dalam diri seorang apabila dalam dirinya memiliki semangat pengorbanan. Dia rendah hati dan penuh kelembutan. Tingkat kesabarannya harus lebih tinggi daripada anggota lainnya. Terkadang pengurus harus mendengar komentar pedas. Jika terpaksa harus mendengarnya, mereka memang harus mendengarnya. Para pengurus dapat mengevaluasi diri mereka sendiri, seberapa tinggi dan sejauh mana tingkat kesabaran mereka, sebatas apa tingkat kerendahan hati mereka. Terkadang muncul perkara-perkara yang membuat pengurus tidak memiliki kesabaran, dan jika ada anggota lainnya yang bersikap lancang, mereka berdua menjadi berselisih. Jika seorang anggota biasa bersikap lancang, maka itu tidak berdampak apa-apa pada dirinya sendiri. Akan dikatakan tentang orang itu bahwa akhlaknya rendah. Tetapi jika perkataan yang lancang itu keluar dari pengurus, maka itu akan berdampak kepada kehormatan dan kedudukan dari pengurus itu sendiri dan juga kepada anggota jemaat pada umumnya. Standar yang harus dimiliki oleh jemaat dan standar yang ingin Hadrat Masih SAW lihat dalam diri kita adalah bahwa bahkan jika ada contoh semacam itu di satu tempat, maka hal tersebut menyebabkan fitnah kepada jemaat. Kita dapatkan contoh semacam itu di beberapa tempat. Pertengkaran terjadi bahkan di dalam masjid. Hal ini tentu sangat berdampak buruk kepada para remaja dan anak-anak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menyebut perihal orang-orang yang menegakkan standar pengorbanan. Di satu tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuthiruna ala anfusihim," mendahulukan saudara mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Contoh pengamalan ayat ini telah diperlihatkan oleh kaum Ansor, yakni penduduk Madinah, kepada kaum Muhajirin, yakni imigran dari Makkah. Dan ini merupakan suri teladan bagi kita semua. Lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri merupakan standar pengorbanan tertinggi. Terkadang bahkan hak-hak seseorang pun tidak dipenuhi dengan sebagaimana mestinya. Beberapa perkara diterima oleh pengurus atau beberapa perkara dikirim dari pusat untuk laporan investigasi. Akan tetapi, laporan disiapkan dengan penuh kecerobohan. Laporan dikirimkan tanpa ada investigasi yang seharusnya, atau perkara itu tertunda sedemikian rupa, sehingga jika ada keperluan seseorang yang harus dipenuhi, orang yang memerlukan itu begitu menderita dan terpaksa mengalami kesulitan. Beberapa pengurus beralasan sibuk sedangkan beberapa lainnya bahkan tidak memiliki alasan apapun. Padahal ini terjadi hanya dikarenakan tidak adanya perhatian sama sekali. Tetapi hal lain, jika perkara itu merupakan urusan mereka atau perkara dari seorang yang dekat dengan mereka, mereka prioritaskan. Beberapa pengurus beralasan sibuk. Jika pada diri para pengurus terdapat semangat pengkhidmatan dan semangat pengorbanan yang sesungguhnya, lalu ingin memenuhi amanah dengan sebagaimana mestinya, mereka harus menjadi penolong bagi orang lain dengan kepedulian dan perhatian. Ketika suatu pengkhidmatan dilakukan dengan semangat pengorbanan dan menganggap kesulitan orang lain adalah kesulitan dirinya juga, maka tingkat pengorbanan anggota jemaat pun akan semakin meningkat, bukannya mengabaikan mereka.
kita justru hendaknya memberikan perhatian kepada pemenuhan hak-hak orang lain. Kita mengatakan di depan orang-orang selain kita bahwa keamanan dan perdamaian dapat ditegakkan di dunia ini jika di setiap bidang dan tingkatan dengan semangat pengorbanan dan niat memastikan agar hak-hak orang lain dapat terpenuhi terlebih dahulu, bukannya berpikiran mengambil hak-hak orang lain untuk kita sendiri dan menerima hak-hak orang lain. Jika kita para Ahmadi tidak mengerjakan dengan semangat ini di antara kita sendiri sesama Ahmadi, berarti kita tengah mengerjakan sesuatu yang tidak Allah SWT sukai. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang Dars Ramadan rahimakumullah. Kemudian Huzur bersabda, sifat yang harus diperlihatkan terutama oleh para pengurus adalah kerendahan hati. Allah Subhanahu wa taala telah mengemukakannya sebagai tanda hamba yang bersyukur. Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salaman. Berjalan di bumi dengan cara yang santun lagi terhormat. Quran surah ke-25 ayat 64. Para pengurus kita hendaknya menegakkan contoh kerendahan hati yang paling tinggi. Semakin tinggi kedudukan, maka semakin besar pula kerendahan hati yang harus ia tunjukkan, disertai dengan semangat pengkhidmatan ketika bertemu dengan orang-orang. Inilah sikap yang mulia. Orang-orang melihat dan merasakan bagaimana sikap dan akhlak para pengurus. Terkadang orang-orang menulis kepada saya, sikap seorang pengurus dulunya buruk, tetapi saya merasa senang pada hari ini karena pengurus itu kini tidak saja menyapa saya, tetapi juga menanyakan keadaan saya dan menemui saya dengan cara yang baik, dan saya senang mengetahui perubahan sikapnya itu. Kebesarannya tampak dengan sendirinya dari tingkah lakunya. Keadaan mayoritas anggota jemaat ialah mereka akan dengan senang hati untuk melakukan setiap pengorbanan dengan melihat perlakuan para pengurus yang penuh kecintaan, kelembutan dan akhlak yang baik. Jika ada semacam perasaan bangga dan takabur muncul dalam hati para pengurus karena kedudukannya itu, ia harus menyadari itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjauhi diri dari Allah, tidak akan ada karunia dan berkah dalam pekerjaannya. Pekerjaan agama ialah semata-mata demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala, orang semacam itu bukan menjadi sumber manfaat, tetapi justru akan menjadi sumber kehancuran bagi jemaat. Para pengurus harus mengevaluasi diri mereka masing-masing berkenaan dengan hal ini. Apakah mereka memiliki kerendahan hati atau tidak? Dan kalau ada, seberapa besar kerendahan hatinya itu? Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'allah." Semakin seseorang mengamalkan sikap kerendahan hati, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya kedudukan yang lebih tinggi lagi. Setiap pengurus hendaknya harus ingat bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepadanya untuk mengkhidmati jemaat, maka itu merupakan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas hal tersebut akan menimbulkan kerendahan hati dan kelembutan dalam dirinya. Jika kerendahan hati dan kelembutan tidak meningkat, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan ada. Pengurus jemaat harus selalu memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tamshi fil ardi marahan. Dan janganlah berpaling dari manusia dan janganlah berjalan angkuh di muka bumi. Saya telah membicarakan berkaitan dengan perbedaan pendapat. Saya ingin katakan berkaitan hal tersebut bahwa walaupun qawaid atau rules and regulation mengizinkan amir untuk suatu waktu dapat menolak kesepakatan dari Majelis Amilah dan kemudian memutuskan sesuai dengan pendapatnya, tetapi hendaknya dilakukan usaha-usaha sedemikian rupa agar amir tersebut duduk bersama-sama dengan semua orang dan membuat keputusan bersama dengan musyawarah dan memutuskan sesuai dengan mayoritas pendapatnya. Seiring dengan perlakuan yang baik tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk melatih para naib dan orang-orang yang bekerja di bawah mereka, sehingga senantiasa tersedia para pekerja yang dapat mengerjakan dengan baik pekerjaan-pekerjaan jemaat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan jemaat. Hal itu tidak dilakukan lagi. Tetapi jika para pengurus yang berpengalaman menyiapkan generasi kedua pengurus di bawahnya, mereka pun akan memperoleh pahala atas usahanya itu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, baik saya maupun para khalifah sebelumnya tidak merasa khawatir bagaimana pekerjaan-pekerjaan jemaat ini dapat dijalankan. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Rasulullah SAW. Dia akan terus menyediakan pekerja-pekerja yang tulus. Seorang pengurus di zaman Hadrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah beranggapan sistem keuangan berjalan dengan sangat baik karena pekerjaan dan usaha-usaha yang telah dilakukan olehnya. Ketika Khalifatul Masih ketiga rahimahullah mengetahui hal tersebut, beliau menunjuk
seorang yang baru untuk pekerja itu, yang sama sekali tidak mengetahui perihal keuangan, karena ini merupakan pekerjaan Allah dan kepedulian yang khusus dari Allah Ta'ala kepada khalifah. Begitu banyak karunia yang turun kepada pekerja yang dilakukan oleh orang baru itu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ringkasnya, para pengurus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT memberikan kesempatan kepada para pengkhidmat jemaat. Para wakifin jindegi pun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkhidmati jemaat, dan agama yang dengan itu mereka menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak demikian, Dia sendirilah yang menyelesaikan semua pekerjaan itu, dan inilah janji-janjinya. Sifat lain yang harus dimiliki oleh para pengurus adalah sifat keramahan dan akhlak yang baik. Allah berfirman, wa qulu linnasi husnan, dan berbicara kepada manusia dengan ramah. Quran surah Al-Baqarah 84. Hendaknya berurusan dan berkomunikasi dengan orang-orang secara lembut dan baik. Ini juga merupakan akhlak amat penting yang harus dimiliki oleh pengurus. Rasa bangga harus dihilangkan kapanpun berusaha berurusan dengan bawahannya, kerja dan yang lainnya. Demi kepentingan organisasi, terkadang perlu menunjukkan sikap ketegasannya. Tetapi ini jalan terakhir. Jika seseorang pengurus menasihati dengan penuh kecintaan dan orang-orang sadar bahwa pengurus adalah penasihat mereka yang terpercaya, maka 99% dari orang-orang jemaat akan memahami dan menjadi condong untuk kerjasama demi jemaat, karena mereka memiliki hubungan kecintaan dengan jemaat. Jadi, para pengurus atau anggota Amirah memiliki tanggung jawab yang besar, terutama Amir, Presiden, bidang tarbiyat, dan lembaga-lembaga pengambil kebijakan, agar mereka memikirkan cara untuk memudahkan orang-orang. Hal ini juga harus diingat bahwa cara ini harus diadopsi sebab tetap berada dalam batas-batas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seperti orang duniawi yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk menciptakan kemudahan bagi orang-orang. Kita harus menjaga agar senantiasa berada dalam batas-batas syariah dan mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memberikan hak-hak orang dan juga harus menjaga janji kita dan amanah yang diberikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang dan Ramadan rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita semua, umumnya bagi para pengurus yang sedang mengemban amanat untuk melaksanakan tugas-tugas jemaat. Semoga kita diberikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan dan nasihat Hadrat Khalifatul Masih ayat Allah Ta'ala binasil aziz. Demikian dari saya, wabillahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Amir, Presiden, bidang tarbiyat, dan lembaga-lembaga pengambil kebijakan agar mereka memikirkan cara untuk memudahkan orang-orang. Hal ini juga harus diingat bahwa cara ini harus diadopsi sembari tetap berada dalam batas-batas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seperti orang duniawi yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk menciptakan kemudahan bagi orang-orang. Kita harus menjaga agar senantiasa berada dalam batas-batas syariah dan mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memberikan hak-hak orang dan juga harus menjaga janji kita dan amanah yang diberikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah, demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita semua, umumnya bagi para pengurus yang sedang mengemban amanat untuk melaksanakan tugas-tugas jemaat. Semoga kita diberikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan dan nasihat Hadrat Khalifatul Masih ayyadahullahu ta'ala binasil aziz. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।